Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rzuqni fihi dhihna wa tanbih wa ba'idni fihi minas safahati wa tamwih waj'al li nasiban min kulli khairin tunzilu fihi bijudika ya ajwadal ajwadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, mau bertanya, apakah agama yang benar itu hanya satu? Padahal yang kita kenal di dunia ini ada banyak agama. Ya tentunya karena kita agama Islam ya, jadi kita menganggap agama Islam yang paling benar. Tapi apakah agama-agama yang lain itu juga salah? Gitu? Nah, pertanyaan yang sangat bagus, tapi pada saat yang sama juga sensitif ya. Tapi karena jawaban ini saya tidak khususkan pada agama tertentu, tapi jawabannya itu umum ya. Jadi kita sebenarnya tinggal mendefinisikan dulu agama itu apa. Saya seringkali supaya mudah ya untuk kita memetakan antara agama dan yang bukan agama, itu saya sering mendefinisikan seperti ini. Jadi kalau agama itu adalah ajaran Tuhan. Jadi apapun yang dari Tuhan itu agama. Ya, supaya gampang kita. Jadi agama itu apa sih? Agama adalah yang dari Tuhan, ajaran dari Tuhan. Sementara yang bukan dari Tuhan, ya itu yang merupakan hasil pemikiran manusia, kreasi manusia, ya hasil perenungan manusia, itu kita sebut dengan budaya. Jadi supaya mudah dulu ya. Ini kita sepakati dulu definisi ini. Artinya kita tidak memakai definisi di luar. Boleh jadi di luar budaya itu ada definisi tersendiri, agama ada definisi tersendiri. Tapi di sini supaya saya bisa menjawab pertanyaan antum tadi, saya buat definisi ini dulu. Agama yang dari Tuhan, sementara yang hasil perenungan dan pemikiran manusia itu adalah budaya. Ajaran Tuhan atau agama ya, tidak mungkin Tuhan itu kemudian, kalau Tuhannya satu, kemudian ajarannya ada banyak, beda-beda, tidak mungkin ya. Tapi kalau ajarannya itu bersifat evolutif ya, artinya ada ajaran untuk zaman ini, kemudian ajaran itu berkembang untuk zaman berikutnya ya, berjenjang agama tanpa ada kontradiksi ya antara satu prinsip dengan prinsip yang lain, itu memang sesuatu yang sangat logis ya dan realistis ya. Karena mungkin ketika ketika umat manusia masih Adam, Hawa dan dua anak Adam umpamanya ya tidak mungkin lah di situ kemudian ada hukum tentang perbankan umpamanya ya, kan tidak ada itu kan ya. Atau ketika manusia masih awal-awal masih 2, 3, 4, 10 ya tidak mungkin ada hukum tentang pasar umpamanya ya. Karena hukum-hukum itu atau ajaran-ajaran itu akan diturunkan sesuai dengan perkembangan umat manusia. Tapi yang dari Tuhan itu pasti satu, tidak mungkin dua. Ya, dan tidak mungkin antara satu ajaran Tuhan dengan yang lain itu ada pertentangan dan kontradiksi. Tidak mungkin itu. Ya. Memang kalau ada yang bertanya, kenapa kok kemudian agama itu berbeda-beda? Ya, itu sebenarnya
tidak setiap yang dinisbatkan pada agama itu ajaran Tuhan. Kadang-kadang itu hasil kesimpulan manusia. Manusia membaca teks-teks agama, kemudian dia menyimpulkan sesuatu. Orang lain baca teks yang sama, punya kesimpulan yang lain. Jadi berbeda antara ajaran Tuhan dengan kesimpulan manusia. Jadi yang kesimpulan manusia boleh jadi tidak sesuai dengan sesungguhnya ajaran Tuhan. Ya, karena itu kalau kita masyarakat mengikut Ahlul Bait, ya, kita memang mensyaratkan bahwa Tuhan itu maha suci. Ajaran yang diturunkan harus dalam kitab suci, yang menjelaskan harus manusia suci, supaya tidak ada bias, ya, supaya ini bisa terjaga, ini kemurnian ajaran Tuhan. Tuhan yang maha suci, kitab yang suci, nabi yang suci, penjelas kitab suci yang suci, harus seperti itu. Karena kalau yang menafsirkan atau yang menyimpulkan itu manusia biasa, bisa benar tapi juga bisa salah. Dan dari situ kemudian seakan-akan agama itu kemudian ada banyak versinya. Padahal agama yang benar-benar dari Tuhan adalah satu versi. Tapi satu versi ini harus kita pastikan datangnya dari Tuhan yang maha suci, tertera dalam teks yang suci, dan dijelaskan oleh manusia suci. Jadi timbulnya versi-versi ini hanya karena ada orang-orang yang menyimpulkan yang kesimpulannya tidak sesuai dengan kesejatian ajaran Tuhan itu sendiri. Jadi sebenarnya agama itu satu, ajaran Tuhan itu satu. Dan kalau sampai terjadi banyak versi, itu adalah karena penyimpulan-penyimpulan manusia-manusia biasa yang namanya manusia biasa. Maka boleh jadi kesimpulan mereka tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti itu. Nah, kalau saya lanjutkan, bagaimana menyikapi agama kita yang kita anut ini dengan agama yang lain yang ada ya di sekitar kita. Iya, intinya begini kan. Jadi sebenarnya orang beragama itu, agama ini bukan sesuatu yang dipaksakan. Agama itu adalah capaian. Ya, seseorang ketika kita mendapati diri kita ini tercipta sedemikian rupa dengan panca indera, dengan hati, dengan nurani, dengan fitro, dengan akal, ya. Kita punya fungsi-fungsi untuk memahami, untuk memilih, memilah, ya. Maka sebenarnya yang dituntut oleh Allah adalah bagaimana hamba itu memaksimalkan secara jujur fungsi-fungsi di mana dengannya manusia bisa sampai pada pengetahuan, untuk kemudian dia konsekuen dengan apa yang dia ketahui. Dan dalam hal ini, karena manusia itu bermacam-macam, sangat mungkin seseorang itu kemudian meyakini bahwa yang benar adalah ajaran ini atau versi ini, atau yang benar adalah versi itu, ajaran itu, ya. Itu sah-sah saja, ya. Artinya kita jangan playing God, ya. Tuhannya saja. Kalau kita kembali ke Al-Quran, ya, Tuhannya itu sampai menegaskan, karena kita berbicara dari sudut pandang Islam, ya. Dan saya kira agama-agama lain juga, kalau emang itu agama yang dari Tuhan, ya, itu tidak mungkin berbeda. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi sebenarnya ini bukan dogma, artinya memang agama itu keyakinan tidak bisa dipaksakan. Bagaimana Anda bisa memaksa seorang untuk yakin? Ya, tidak bisa. Orang itu akan yakin ketika dia sudah sampai pada bukti-bukti kebenaran. Bukti-bukti kebenaran yang dipahami, inilah yang membuat seseorang yakin. Ketika seseorang belum sampai pada bukti-bukti kebenaran, seseorang tidak bisa dipaksa untuk yakin. Karenanya la ikraha fiddin. Ya, bahkan para nabi, ya kan, sejak Adam alaihissalam sampai Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi, mereka semuanya wa ma alaina illal balaghul mubin. Kami hanya menyampaikan keterangan, petunjuk, bukti-bukti, berbagai macam argumen disertai dengan mukjizat supaya umat manusia sampai pada keyakinan. Ya. Jadi sebenarnya dari konsep dakwah para utusan Tuhan ini, sebenarnya umat manusia sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang
yang menabrak semacam toleransi atau bersikap intoleran. Loh, Tuhannya toleran, para nabinya toleran. Ya, kok ada kemudian umat yang mau jadi intoleran? Ini mau melebihi Tuhan, mau melebihi nabi. Sebagai contohnya di Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi seperti ini, "Fabashshir ibadil ladzina yastami'unal qaul." Berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan secara umum. Semua didengar. Dari ajaran ini didengar, ajaran itu didengar, semua didengar. Fabashshir. Jadi berilah kabar gembira. Fabashshir ibadil ladzina yastami'unal qaul. Kemudian tapi fayattabi'una ahsana. Kemudian dia mengikuti yang terbaik. Ya. Nah, orang yang seperti ini dikatakan oleh Allah, ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka lah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah dan mereka lah orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan berbagai macam kemampuan untuk memahami ini, Allah membebaskan umat manusia untuk mendengar dari semua. Karena apa? Karena yang terbaik pasti ajaran Tuhan. Ya, yang terbaik pasti ajaran Tuhan. Jadi ketika manusia itu tulus, ya, maka tidak mungkin ajaran makhluk itu lebih berkualitas, lebih benar daripada ajaran pencipta. Ya, jadi Tuhan sang pencipta itu pasti ajarannya adalah ahsan. Ya, dan manusia ketika dia memaksimalkan berbagai macam kemampuannya untuk sampai pada yang ahsan, itu sama Allah diterima. Jadi intinya agama itu sendiri dan konsep dakwah agama itu sendiri sudah memastikan adanya kebebasan dalam menerima atau menolaknya. Ayat Al-Quran mengatakan, Inna hadainahu sabil. Jalan telah kami tunjukkan. Imma syakiran wa imma kafur. Terserah manusia. Mau terima atau tidak mau terima. Dan tidak ada paksaan. La ikroha fiddin. Maaf, terima kasih Ustaz. Saya kira sangat mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.